Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Bai Yun membelalakkan matanya saat mendengar ucapan Bai An yang ternyata membahas Liu Fang. Setelah mencerna ucapan Bai An, kini Bai Yun kembali mencerna cerita Ling Yenru. Bai An bertanya kepada kakaknya Bai Yun, karena Liu Fang sangat lama bersama muridnya itu, ia yakin jika Bai Yun cukup mengenal Liu Fang. Sementara di pusat kota, saat ini Lang Zai dan Liu Fang sedang membantai tangan kanan pemimpin kota. Karena sifat liarnya Lang Zai sebagai serigala bangkit, setelah sampai ia langsung menyerang tanpa banyak tingkah. Bom-bom, tubuh beberapa prajurit langsung hancur menyisakan beberapa gumpalan daging. Darah segar kini membasahi tubuh Lang Zai, saat ini Lang Zai terus-menerus menyeringai. Baru kali ini ia merasa puas bertarung. Selama ia datang ke sini, ia selalu saja berlari dan terus berlari untuk menghindari lawan yang kuat. Terlebih dulu ia masih sangat lemah. Hehehe, darah ini rasanya sedikit asin, kekeh Lang Zai yang baru saja mengisap darah prajurit yang menempel di jarinya. Tangan kanan pemimpin kota atau Lensa yang melihat itu langsung meraung marah. Ia menyesal karena meremehkan lawan, saat ia dan bawahannya dihadang. Ia menyepelekan kekuatan Lang Zai dan Liu Fang. Tapi saat ini penyesalan tidak datang belakangan. Aku akan mencincang tubuhmu monster, teriak Lensa langsung melesat ke arah Lang Zai. Kekuatan Lang Zai dan Lensa setara, yaitu Dewa Immortal bintang 1 awal. Lang Zai yang melihat Lensa melesat ke arahnya langsung tersenyum penuh semangat. Dengan cepat Lang Zai mengubah bentuk tangannya menjadi sebuah cakar. Lang Zai melakukan ini karena sempat melihat Tulong melakukan hal tersebut, sehingga Lang Zai langsung meniru cara Tulong. Wus! Lang Zai langsung melesat, ia kini muncul di atas bangunan, tepatnya 100 meter dari rumah para penduduk. Sama halnya dengan Lensa, ia juga muncul secara bersamaan. Dengan cepat Lang Zai mengayunkan tangan kanannya. Wus! Treng! Dengan cepat Lensa juga ikut mengayunkan pedangnya ke arah tangan kanan Lang Zai, hingga benturan tak terelakkan. Betapa terkejutnya Lensa melihat cakar Lang Zai yang setara dengan pedangnya, bahkan ia merasa cakar Lang Zai lebih kuat. Saat melihat Lensa terkejut, Lang Zai langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan menyerang menggunakan kakinya. Kaki kiri Lang Zai langsung terayun ke arah kepala Lensa. Melihat itu, Lensa mencoba menarik pedangnya, namun sayang sekali sudah terlambat, karena Lang Zai sudah menggenggam erat pedang Lensa agar ia tidak bisa kabur. Crash! Ark! Suara jerit kesakitan seketika menggema, dan membuat para prajurit yang melawan Liu Fang melihat ke arah atas dengan tubuh bergidik ngeri, karena suara teriakan Lensa sangatlah menyayat hati mereka. Para penduduk kota juga ikut bergidik ketakutan saat melihat Lensa kini terbang ke bawah. Duar! Tubuh Lensa langsung menabrak salah satu bangunan hingga hancur. Bertepatan dengan jatuhnya Lensa, Lang Zai juga muncul di depan Lensa. Tanpa menunggu waktu lama, Lang Zai langsung mengayunkan tangannya. Charge! Lensa mati dengan kepala menggelinding. Setelah itu Lang Zai mengalirkan energinya dan mencincang tubuh Lensa. Lalu ia makan dalam keadaan masih segar menurutnya. Mulut Lang Zai kini dipenuhi oleh darah,
Hal itu membuat para penduduk pribumi yang rata-rata seorang kultivator kini mulai muntah saat melihat Lang Zai memakan tubuh Lin Sa. Sementara Liu Fang yang memanfaatkan kesempatan para prajurit yang ketakutan saat melihat tuan mereka kalah, langsung dengan cepat mengalahkan mereka dengan mudah. Kekuatan Liu Fang hanya kaisar sejati bintang 3 awal, dan itu murni tanpa bantuan dari Bai An dan dunia jiwanya. Setelah dirasa tugasnya telah selesai, Liu Fang langsung menuju Lang Zai berada. Paman Lang, ayo kita ke tempat kakak Tian, kakak Du, paman Tulong dan yang lainnya, kata Liu Fang. Mendengar suara Liu Fang tepat di sampingnya, Lang Zai sempat melompat mundur. Kau ini bikin kaget saja, dengus Lang Zai. Lang Zai tentu kaget, karena ia sama sekali tidak dapat merasakan kehadiran Liu Fang, ia juga tidak mendengar suara langkah kakinya. Hehehe, kau terlalu asik makan, makanya tidak menyadari aku sudah di sini dari tadi paman, kekeh Liu Fang sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lang Zai langsung mengangguk karena merasa apa yang diucapkan Liu Fang benar. Baiklah, ayo kita ke sana, ajak Lang Zai. Tidak terlalu jauh dari kediaman milik pemimpin kota air tawar. Barong. Saat ini Duan Du, Tulong dan Chen Tian berdiri di udara. Mereka berdiri layaknya udara adalah pijakan seperti tanah. Di depan mereka ada Barong yang kini memasang wajah yang terus-menerus memerah dan dipenuhi amarah. Jadi kau yang membunuh putraku, kata Barong dengan nada amarah. Hehehe, itu benar tapi satu lagi tidak ada di sini. Kekeh Duan Du mengedipkan matanya. Mendengar ucapan Duan Du yang bangga, terlebih ia mengerti arti kedipan mata tersebut, ibarat putranya hanyalah angin lalu dan tidak berarti. Namun Tulong yang melihat itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hei Duer, apa sekarang kau telah berubah haluan ya, aku kira kau masih normal. Ucap Tulong dengan nada bingung. Wajah Duan Du seketika gelap, sementara Chen Tian kini tertawa terbahak-bahak. Hahaha, paman Tu, kau memang yang terbaik, sanjung Chen Tian. Tentu saja, aku pintar dalam hal menebak, balas Tulong dengan bangga sambil menepuk-nepuk dadanya. Tawa Chen Tian semakin jadi saat kebodohan Tulong mengartikan sanjungannya dengan tanggapan berbeda. Duan Du kini terlihat mencoba untuk sabar dan terus bersabar, ia mengelus-elus dadanya. Sementara Barong yang kini diacuhkan oleh ketiganya tak bisa menahan emosinya lagi. Tepung mereka semua, jangan biarkan mereka melarikan diri atau kalianlah yang akan aku. Belum sempat Barong menyelesaikan ucapannya, terlihat Duan Du dan Tulong kini muncul di depan Barong. Keduanya yang telah berseteru lama, kini mencoba lebih dulu membunuh Barong. Tangan Tulong yang telah diselimuti oleh hukum angin langsung terayun ke tubuh Barong. Sementara Duan Du yang muncul dari bayangan Barong telah membentuk pedang energi, dan kini mengayunkan pedang energinya ke jantung Barong. Crash! Jelek! Barong yang tidak siap akan hal tersebut, mati dengan mata melotot dan tatapan tak percaya. Kepala Barong kini melayang melambung tinggi dan perlahan jatuh, sementara jantungnya telah hancur. Hahaha, akulah yang lebih dulu membunuhnya, teriak disertai tawa Tulong langsung menggema di seluruh kota. Enak saja, akulah yang lebih dulu membunuhnya, dengus Duan Du kini tak mau kalah. Apa kau bilang? Apa kau tidak lihat aku menebas kepalanya tadi, kata Tulong dengan nada ngotot. Coba kau buka matamu otak dongol, aku lebih dulu yang sampai, lalu menusuk jantungnya sebelum kau menebas kepalanya. Duan Du juga terlihat ngotot dan tak mau kalah. Chen Tian yang mendengar itu biasa saja, karena ia kini lebih fokus memungut jarahan yang telah dibunuh oleh Fujian. Hahaha, berdebatlah para pengacau, biarkan aku sendiri yang mengurus harta-harta ini, ucap Chen Tian tertawa dalam hati. Dengan cepat Chen Tian melesat mengikuti jejak Fujian yang membantai musuh satu persatu, hanya dengan satu lambaian tangan. Walau Chen Tian hanya berada para kaisar sejati bintang 2 puncak, dan ia meningkatkan kekuatannya tanpa bantuan dari siapapun, itu murni usahanya sendiri dari pertama kali datang ke alam semesta inti.
Walau ia yang terlemah dari Liu Fang dan Bai Yun, namun untuk kekuatan fisik, Chen Tian setara dengan tubuh Liu Fang yang memiliki tubuh dewa perang. Wos, terlihat Chen Tian kini berlari ke sana kemari. Harta, di mana hartaku? Tunggu aku menjemputmu, teriak Chen Tian kini layaknya orang gila. Fu Jian yang mendengar teriakan Chen Tian langsung berhenti, ia kini menggelengkan kepalanya. Yang satu selalu berdebat dengan masalah tidak jelas, yang satunya lagi kini berteriak tidak jelas. Jika begini, lama-lama aku ikut menjadi orang gila seperti ketiga anak ini, gumam Fu Jian menghela nafas. Bro, Chen Tian yang tidak sadar karena saking bahagianya memikirkan harta, kini menabrak tubuh Fu Jian. Fu Jian juga langsung terkejut, ia terlalu sibuk dengan dunia imajinasinya, sehingga tidak sadar Chen Tian mendekatinya. Sontak saat bertabrakan, kini keduanya terjatuh dan saling tindih. Lang Zai dan Liu Fang yang baru saja datang. Mereka berdua kebetulan melihat Fu Jian dan Chen Tian saling tindih langsung membelalakan matanya. Hei, kalau kalian ingin melakukan hal seperti itu, lebih baik di tempat sepi, kalian ini tidak sabaran sekali, dengus Lang Zai. Chen Tian yang baru saja bangun langsung mendengus kesal. Kau tidak tahu apa-apa, lebih baik Paman Lang diam saja, ucap Chen Tian dengan nada kesal. Liu Fang yang mendengar itu hanya tersenyum kecil, ia tak pernah tersenyum seperti ini. Saat semuanya berkumpul saja Liu Fang merasakan kehangatan, maka dari itu ia menyunggingkan senyum. Sementara Lang Zai kini hanya memasang wajah acuh, ia tentu saja sadar maksud Chen Tian, sehingga untuk menutupi malu karena salah menuduh, ia langsung acuh sambil melirik ke arah Duan Du dan Tulong yang kini mendekat. Tep-tep, kenapa tidak kalian lanjutkan saja perdebatan kalian, dengus Lang Zai kini memarahi Tulong dan Duan Du. Duan Du yang mendengar ucapan Lang Zai, kini ia memandang ke arah kakaknya dengan senyum penuh makna. Hehehe, Kakak Tian, bagaimana? Apakah kau sudah mengumpulkan semua harta yang kau dapatkan? Kekeh Duan Du. Tentu saja, jawab Chen Tian sambil menyentuh hidungnya dengan nada bangga. Lalu Chen Tian menambahkan, aku tahu kau tidak mendapatkan apa-apa, jadi aku tidak akan meminta apa-apa, hanya saja aku minta cincin yang terselip di jarimu itu, kekeh Chen Tian. Seketika semua orang memandang Chen Tian dengan tatapan aneh. Mereka seolah salah dengar, tadi mereka mendengar Chen Tian bilang tidak meminta apa-apa. Tapi ia kembali meminta cincin penyimpanan Duan Du. Sementara Duan Du yang mendengar itu kini tersenyum penuh makna. Hehehe, siapa bilang aku tidak mendapatkan apa-apa? Coba kau buka matamu Kak, kekeh Duan Du langsung melambaikan tangannya. Wos, seketika ratusan ribu baju anak kecil, jutaan pisau dapur, pakaian dalam wanita, dan masih banyak lagi yang kini menggunung di depan mata Chen Tian dan yang lainnya. Bahkan saking banyaknya, Chen Tian dan yang lainnya harus mundur. Kini Chen Tian membelalakan matanya. Hei, ini curang, kau menjarah semua barang milik penduduk kota yang tidak bersalah, aku tidak terima. Cepat kembalikan, teriak Chen Tian dengan nada kesal. Siapa yang bilang aku menjarah dengan paksa Kak? Kau salah menuduh orang, ucap Duan Du dengan nada santai. Setelah itu Duan Du melirik ke arah para penduduk, dengan senyum penuh kemenangan ia berkata, apa kalian semua aku paksa untuk memberikan ini semua kepadaku? Tanya Duan Du. Tentu saja tidak Tuan Penolong. Teriak para penduduk dengan nada sedikit ketakutan. Mendengar itu Chen Tian tetap saja menyangkal. Kau memaksa mereka agar semua hartanya diberikan kepadamu, aku tidak terima, kau tetap kalah. Cepat berikan cincinmu itu kepadaku, ucap Chen Tian maju ke arah Duan Du. Seketika Duan Du memasang wajah cemberut, padahal ia memang tidak memaksa para penduduk. Namun mereka takut karena jika tidak cepat-cepat menjawab, maka mereka berpikir akan dihukum. Tapi tak lama, Duan Du tersenyum kecil. Baiklah jika kakak memaksa, maka aku akan berikan, ucap Duan Du dengan nada terpaksa. Chen Tian tersenyum penuh kemenangan. Matanya kini bersinar cerah.
Dengan santai Duan Du kini membuka cincin penyimpanan yang terselip di jarinya. Tapi semua orang tidak sadar, kecuali Liu Fang dan Hu Hongmeng yang berada di balik awan. Mereka tahu jika tangan Duan Du bergerak cepat memindahkan semua hartanya dan hanya menyisakan beberapa harta yang tidak berguna. "Tangkap Kak," ucap Duan Du melempar cincin penyimpanannya. Hap, dengan sigap Chen Tian menangkapnya lalu memeriksa isinya. Wajah Chen Tian berseri-seri saat melihat tumpukan harta. Ia tidak sadar jika telah ditipu oleh Duan Du. Terlebih Chen Tian tidak terlalu mengetahui barang langka apa saja yang ada di alam semesta inti ini. Itu karena mereka bertiga dulu hanya berada di satu tempat dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat Bai An, saat ini Bai Yun telah selesai mengutarakan pendapatnya. Bai An, Ling Yanru dan Bing Lou yang mendengar itu mengangguk membenarkan ucapan Bai Yun. Apa yang kakak ucapkan ada benarnya juga. Kita lebih baik melupakan masalah ini, terlebih lagi jika ia memang benar jenderal leluhur klan Ling terkuat di era kuno, maka itu lebih baik lagi, dan kita tidak boleh untuk berusaha mengungkapkan identitasnya yang bersembunyi. Walau ia bukan dia juga itu tidak masalah, karena Liu Fang tetaplah keluarga kita, murid sekaligus aku anggap adik. Ucap Bai An dengan nada santai. Setelah sepakat melupakan masalah Liu Fang, Bai An, Bai Yun, Ling Yanru dan Bing Lou kini membahas apa langkah selanjutnya yang akan mereka ambil. Setelah mendengar usulan Bing Lou, kini mereka mengangguk santai. Tak menunggu lama, terdengar suara langkah kaki. "Kami pulang," teriak Chen Tian dengan nada bersemangat. Mendengar itu, Bai An dan yang lainnya melirik ke arah pintu masuk. Saat pandangan mata Bai An mengarah ke beberapa orang yang tidak ia kenal. Bai An kini melirik ke arah Bing Lou. Bing Lou kini tersenyum bahagia saat melihat semua bawahannya selamat tanpa ada yang mati. "Tep-tep, tuh, Tuan," teriak puluhan orang berpakaian hitam dengan banyak sobekan di setiap sisi pakaian. Langkah mereka terhenti tepat di depan pintu setinggi 4 meter dengan lebar 10 meter. "Bro," dengan cepat puluhan bawahan Bing Lou berlutut dengan satu kaki. Maafkan. Cukup, nanti saja bahas masalah ini, yang penting aku senang melihat kalian selamat," ucap Bing Lou memotong ucapan Bing Xian. Bing Xian mengangguk patuh, lalu pandangan Bing Xian dan yang lainnya mengarah ke Ling Yanru, Bai An dan yang lainnya. Bing Xian tentu saja penasaran, saat melihat wajah-wajah asing bagi mereka, terlebih mereka semua bersama dengan tuan mereka. Tuan mereka atau Bing Lou sangat jarang berinteraksi dengan orang-orang, ia juga tahu Bing Lou tidak bisa bicara karena segel di tenggorokannya. Saat mengingat Bing Lou tidak bisa bicara, tiba-tiba saja mata Bing Xian dan semua orang melotot dengan mulut terbuka lebar. "Tuh, Tuan kau bisa bicara sekarang?" tanya Bing Xian dengan nada terkejut bercampur bahagia. Bing Lou hanya mengangguk kecil sebagai tanggapan. "Tep-tep. Ayo pulihkan luka kalian dan energi kalian," ucap Bing Lou. "Walau aku ada banyak pertanyaan, tapi kondisi kalian lebih penting," lanjut Bing Lou menyuruh Bing Xian dan yang lainnya ke arah pojok. Ruangan tempat mereka berada cukup luas, mampu menampung ratusan orang. Di pojok aula penginapan sudah terpasang perisai pengumpul energi. Bing Xian mengangguk santai. Ia lalu berjalan ke arah pengumpul energi yang telah dilindungi oleh perisai formasi. Tep-tep, setelah masuk, Bing Xian dan yang lainnya mencari posisi nyaman untuk duduk. Lalu mereka bersila untuk menyerap energi yang cukup besar. Bing Lou yang melihat semua bawahannya atau anggota klan Bing yang tersisa, kini menghela nafas pelan. Terima kasih Duer, Tulong, dan yang lainnya karena telah menyelamatkan dan membawa mereka semua, ucap Bing Lou kini sedikit membungkuk. "Hahaha, itu sudah biasa Paman Bing, kita adalah keluarga, jadi sudah tanggung jawabku juga untuk melindungi mereka," balas Duan Du dengan santai disertai tawa kecil. Duan Du merasa lucu saat mendengar ucapan terima kasih Bing Lou yang terdengar tulus. Mengapa Duan Du tertawa? Itu karena ia benar-benar menganggap Bing Lou sebagai keluarga. Tapi Bing Lou malah mengucapkan terima kasih layaknya Bai An adalah orang yang tak dikenal.
Bing Lou yang melihat Duan Du selalu tertawa lucu, diam saja. Ia tentu tidak tahu isi hati Duan Du, dan ia mengira Duan Du tertawa karena memang sifatnya yang mencoba memprovokasi orang. Lalu kemana kita akan pergi? Tanya Tulong kini membuka suara. Bai An yang sibuk berkomunikasi dengan Ling Yanru, langsung melirik ke arah Tulong. Sama halnya dengan yang lainnya. Tulong yang ditatap tentu saja menggaruk kepalanya seperti biasa. Apakah pertanyaanku ini salah? Tanya Tulong dengan nada bingung dan penuh tanya. Tidak ada yang salah dari ucapanmu tadi pamantu, tapi aku cukup bingung. Tumben sekali otakmu waras, ucap Duan Du dengan nada polos. Wajah Tulong seketika berubah jelek, ia kini cemberut sambil memonyongkan bibirnya. Aku ini bodoh disalahkan. Pintar juga salah. Lalu aku harus bagaimana? Dengus Tulong dengan nada ketus ke arah Duan Du. Mendengar itu, seketika tawa pecah terdengar. Bai An hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Untuk saat ini kita diam dulu selama beberapa hari, lalu kita pergi ke dunia inti terkuat di alam semesta inti ke-6 ini. Mendengar suara Bai An, seketika semua orang berhenti tertawa. Mereka lalu melirik ke arah Bai An dengan banyak pertanyaan di benak mereka masing-masing. Kecuali Ling Yanru dan Duan Du yang cukup paham. Kenapa kita tidak langsung pergi saja dari sini Aner? Bukankah itu lebih baik, karena dari cerita yang kudengar dari Duer, kalian baru saja menghancurkan dunia dan menyelamatkan kami. Tanya Chen Tian dengan bingung. Benar Tuan Muda. Aku yakin jika penguasa alam semesta ini pasti akan mencari kita, dan dijadikan target buronan karena telah menghancurkan dunia yang ia atur. Sambung Lang Zai. Lebih baik kita pergi saja, karena ucapan mereka berdua benar adanya. Hu Hongmeng yang dari tadi diam kini ikut bicara. Bai An yang mendengar itu hanya tersenyum kecil. Kalian salah memahami maksudku untuk menyuruh kalian diam di sini, kata Bai An dengan nada santai. Justru jika kita pergi dari alam semesta ini akan menambah bahaya bagi kita, karena aku merasakan penguasa alam semesta ini sedang bekerja sama dengan Master Sekte Es Abadi. Mengapa aku bisa berpikir begitu? Bai An seketika menjelaskan jika saat mereka bertarung kemarin, mengapa para penguasa dunia tidak datang menghentikan mereka. Mengapa juga penguasa alam semesta inti hanya diam saja? Bai An yakin jika penguasa alam semesta inti ke-6 melihat pertarungan mereka. Tapi karena sesuatu atau sebuah konspirasi, ia menjadi diam. Mendengar penjelasan panjang lebar Bai An, kini semua mereka terdiam, dan apa yang mereka tanyakan di dalam hati mereka kini telah terjawab. Jadi mereka kini memikirkan akan melakukan apa selama di kota air tawar. Melihat semua orang bingung, Duan Du seketika memiliki ide. Kak, mengapa kita tidak mencoba mengeluarkan beberapa penduduk dunia jiwa untuk tinggal di sini, dan membangun kekuasaan, dan pada saat kita membutuhkan mereka, baru kita memanggil mereka. Ucap Duan Du tersenyum penuh makna. Sarannya Duan Du memang bagus, tapi ia memiliki maksud tertentu dan Bai An mencium bau keserakahan. Walau itu tidak membahayakan orang-orang, tapi ia tidak tahu rencana apa yang Duan Du sembunyikan. Baiklah. Aku akan memanggil Pinsang dan Pincang saja, beserta anggota klannya untuk mendirikan klan di sini dan menguasai kota air tawar ini. Bai An langsung melambaikan tangannya. Seketika Pinsang dan Pincang keluar. Terlihat mereka sedang memegang kartu, yang artinya sedang berjudi. Pinsang dan Pincang kini membuka mulut mereka disertai wajah malu saat melihat sekelilingnya. Terlebih mereka kini ditatap semuanya. Hehehe, Tuan Besar, ada apa memanggil kami? Tanya Pincang sambil terkekeh kecil. Bai An hanya bisa menggeleng melihat kelakuan kedua adik kakak ini. Aku serahkan mereka kepadamu Duer. Bukannya menjawab pertanyaan Pincang, Bai An malah menyuruh Duan Du mengurus mereka. Duan Du mengangguk santai sambil mengikuti Bai An yang kini berjalan keluar. Melihat Bai An dan Duan Du keluar, Pincang dan Pinsang langsung mengejar mereka semua, sambil melihat yang lainnya dengan senyum tanpa malu. Tep-tep,
Setelah keluar dari penginapan naga air, Bai An langsung melambaikan tangannya. Wos! Seketika lubang hitam muncul lagi, lalu keluarlah para anggota klan Pin. Melihat semua anggota klannya dikeluarkan, Pin Sang dan Pin Chang tentu bingung dan penuh tanya. Namun mereka berdua tetap diam saja, karena yakin mereka akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Setelah kepergian Bai An dan tak lupa Bai An berpamitan kepada Pin Sang dan Pin Chang. Duan Du kini melirik ke arah Pin Sang dan Pin Chang dengan senyum penuh makna. Hehehe, apa kalian ingat dengan apa yang aku ajarkan dulu? Kekeh Duan Du menyeringai lebar. Mata Pin Sang dan Pin Chang seketika bersinar terang, karena mereka berdua mengerti arti pertanyaan Duan Du. Hehehe, tentu saja Tuan Muda, jadi kami akan menguasai kota ini lebih dulu, lalu setelah kekuatan kami cukup, kami akan bergerak menguasai kota-kota lainnya dan menjarah semua harta mereka, kata Pin Sang dengan nada terdengar santai. Namun di balik itu, jika didengar dengan teliti, maka orang yang mendengarnya akan jengkel karena Pin Sang ini terlalu serakah. Hehehe, aku sudah tidak sabar menerapkan apa yang telah Tuan Muda ajarkan kepada kami dulu, kekeh Pin Chang. Duan Du yang mendengar keduanya bicara dengan bahagia, kini ikut bahagia juga. Hehehe, tidak sia-sia aku menurunkan kemampuan bawaanku kepada kalian, kekeh Duan Du terdiam sesaat. Perlu kalian tahu, kalian beruntung karena kemampuanku ini adalah bawaan dari surga yang terlalu sayang kepadaku, sambung Duan Du kini mulai menyesatkan Pin Sang dan Pin Chang seperti dulu lagi. Bai An yang mengintai di balik awan, kini menggelengkan kepalanya saat mengetahui apa yang terjadi. Bocah ini, kepada bawahannya saja sudah sepicik ini, apalagi kepada yang lain kelak, gumam Bai An menghela nafas pelan. Bai An tahu jika Duan Du memang serakah terhadap harta. Untungnya harta yang Duan Du dapatkan, selalu dibagi-bagi kepada para saudaranya. Terlebih jika bocah ini bosan, maka ia akan mengganggu Tulong. Jika masih merasa bosan lagi, ia akan menghasut para bawahannya seperti inilah contohnya. Duan Du mengajarkan yang tidak-tidak. Bai An tentu tidak menghentikan tingkah adiknya ini, karena ia juga diuntungkan. Duan Du selalu menyerahkan sebagian harta yang ia kumpulkan kepada kakaknya. Dan yang diberikan kepada kakaknya adalah harta yang paling berharga. Melihat kepergian adiknya bersama Pin Chang, Pin Sang dan anggota klan Pin, Bai An menghilang dari tempatnya. Wos, tep-tep, Bai An muncul tidak jauh dari Ling Yanru, Bai Yun, Chen Tian, Bing Lou, Tulong dan yang lainnya. Bai An kini melihat jika semuanya telah berkumpul termasuk Bing Xian, dan anggota klan Bing lainnya mengangguk santai. Terlihat jika Bing Xian dan anggota klan Bing, kini menatap Bai An dengan tatapan hormat dan bahagia. Jadi kau telah memberitahukan identitasku kepada mereka, ucap Bai An kini tersenyum hangat. Bing Lou mengangguk disertai tawa canggung. Hehehe, mereka penasaran Tuan Muda. Terlebih mereka juga bahagia kini telah mempunyai anggota keluarga tambahan, ucap Bing Lou terdiam sesaat sambil melirik ke arah Bing Xian dan anggota klan Bing lainnya. Mereka juga kini sudah tidak perlu bersembunyi lagi, karena saat mendengar jika Tuan Muda saja tidak bersembunyi, saat diburu beberapa waktu lalu, dan malah membantai semua orang yang memburu Tuan Muda, kini pandangan mereka terbuka bahwa bersembunyi tidak selalu memberikan rasa aman. Melawan pun bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Bai An yang mendengar itu kini mengangguk. Benar, kenapa harus takut? Walau mereka ada banyak dan membunuh mereka mungkin semakin menambah musuh, aku sama sekali tidak khawatir. Itu karena, menurutku dengan adanya mereka bisa membuat kita lebih bersemangat untuk menjadi lebih kuat lagi. Selesai berkata, Bai An mulai menambahkan, tapi yang membuatku bingung adalah, mengapa kau bisa kalah melawan pemimpin kota ini, yang hanya memiliki Dewa Raja Semesta Bintang 1 awal? Tanya Bai An kini mulai penasaran. Bing Lou yang lupa menanyakan hal tersebut kini menatap ke arah Bing Xian. Bing Lou tentu ikut penasaran, karena kekuatan Bing Xian adalah Dewa Raja Semesta Bintang 4 akhir. Mendengar pertanyaan Bai An dan melihat tatapan semua orang,
Bing Xian kini merasa malu. Itu, kami semua terkena racun iblis mawar. Aku sama sekali tidak curiga, karena Barong ini sangatlah baik kepada kami semua. Saat diundang tentu saja kami tidak curiga, karena saat itu putranya sedang merayakan ulang tahun putranya. Saat itu kami disuguhkan beberapa makanan mewah dan anggur bintang. Saat meminumnya kami semua tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah kembali dan tepat 3 hari setelahnya kami pingsan, saat sadar kami telah dipenjara. Jawab Bing Xian malu-malu. Bing Xian dan anggota klan Bing kini menundukkan kepalanya, karena merasa malu bisa terkena racun iblis mawar. Bai An mengangguk-angguk, menurutnya itu adalah hal yang wajar. Karena racun iblis mawar tidak berbau dan bisa menyesuaikan diri dengan makanan yang bercampur dengannya. Tentu saja Bai An tahu kelebihan racun iblis mawar, walau racun tersebut masih tergolong racun tingkat rendah. Tapi yang aneh, selama ia menyelidiki tempat ini, racun iblis mawar sama sekali tidak bisa tumbuh di tempat seperti ini. Jika bisa maka kemungkinan akan gagal. Karena tumbuhan racun iblis mawar tidak menyukai air, dan hanya tumbuh saat ada darah maupun aura iblis. Ada orang di balik semua ini. Ucap Bai An kini memegangi dagunya. Mendengar itu, semua orang awalnya heran. Namun beberapa saat Bing Xian tersadar akan ucapan Bai An. Pemikiran Bai An dan Bing Xian sama, yaitu tumbuhan racun iblis mawar sama sekali tidak bisa tumbuh di tempat seperti ini. Ini aku tahu siapa saja yang telah mendatangi tempat ini, dan salah satunya adalah penguasa dunia inti keempat. Beberapa waktu lalu ia datang ke dunia inti ke-6 ini. Aku memiliki banyak mata-mata yang handal dalam mencari informasi, termasuk kedatangan penguasa dunia inti keempat. Ucap Bing Xian dengan nada sedikit terbata-bata, dan tubuh sedikit bergetar karena menahan amarah. Lantas apa masalahnya dengan kedatangan penguasa dunia inti keempat itu? Jika kita sudah tahu pelakunya maka kita datangi dan bantai saja dunianya. Kata Tulong kini dengan nada bersemangat. Tapi ucapan Tulong tidak direspon semua orang, sehingga ia kini hanya diam sambil memasang wajah cemberut. Jadi begitu ya, ucap Bai An kini memikirkan satu prediksi. Pandangan Bai An mengarah ke Bing Lou. Kau pasti tahu jika ini perbuatan Master Sekte Es Abadi, jika bukan mereka, siapa lagi yang tahu klan Bing yang tersisa bersembunyi di sini? Bing Lou mengangguk mendengar ucapan Bai An. Ia tentu memikirkan hal yang sama juga. Tapi kenapa ia hanya mengirim orang untuk membunuh menggunakan racun? Yang menjadi pertanyaanku, kenapa ia tidak langsung saja menyuruh orang yang datang untuk membunuh anggota klan Bing yang tersisa? Sambung Bai An dengan nada sedikit bingung. Tiba-tiba saja Bing Xian, Bing Lou dan Hu Hongmeng membuka mata mereka lebar-lebar, disertai seringai yang lebar. Itu karena konflik Tuan Muda. Teriak ketiganya serempak. Hehehe, aku baru ingat hal ini, inilah kesempatan kita mengadu domba mereka, kata Bing Xian disertai tawa jahat yang dipenuhi oleh dendam. Bai An mengerutkan keningnya. Bisakah kau kirim ingatanmu? Aku ingin tahu konflik apa itu. Tanya Bai An sambil meminta ingatan Bing Xian dengan nada sopan tanpa paksaan. Bing Xian melirik ke arah Bing Lou. Bing Lou tentu saja mengangguk setuju. Jangan menutupi apapun dari Tuan Muda. Bing Lou terdiam sesaat, lalu menambahkan. Karena masalah kita juga masalahnya, dia juga tidak menutupi apapun kepada semua anggota keluarganya. Bing Lou dengan nada bahagia saat mengucapkan hal tersebut. Bing Xian langsung menatap ke arah Bai An. Tuan Muda, aku akan memberikan semua ingatanku, ucap Bing Xian dengan nada hormat. Melihat Bai An mengangguk santai, Bing Xian langsung menjentikkan jarinya. Lalu sebuah cahaya melesat menuju kening Bai An. Wos! Beberapa detik kemudian, Bai An kini tersenyum tipis setelah mendapatkan ingatan milik Bing Xian. Oh, jadi begitu, ucap Bai An. Ini akan menjadi menarik jika begitu, sambung Bai An sambil melirik ke arah semua orang. Hingga, pandangan terakhir Bai An mengarah ke Tulong.
Ini akan cocok jika Tulong yang ikut memeriahkan konflik mereka, ucap Bai An. Mendengar itu, Bing Xian, Bing Lou, Hu Hongmeng mengangguk membenarkan. Sementara Tulong kini memasang wajah berseri-seri, walau ia tidak tahu apa rencana Bai An. Tapi ia yakin jika ia akan bertarung dan membuat kacau. Wos, tep-tep, hehehe, aku juga akan ikut bersama Paman Tulong, pasti itu menjadi lebih meriah. Kekeh Duan Du tiba-tiba muncul. Seketika Bai Lou, Ling Yanru, Hu Hongmeng dan beberapa dari mereka memasang senyum kecut. Tulong terlihat biasa saja, karena ia juga ikut senang jika bocah nakal itu ikut bersamanya, untuk bersenang-senang. Bai An mengangguk santai. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat penguasa dunia ke-6 ini keluar lebih dulu, ucap Bai An tersenyum tipis. Semua orang mengangguk patuh, disertai tubuh sedikit merinding saat melihat senyuman Bai An. Di tempat yang cukup jauh, tepatnya sebuah pulau terbang yang kini melayang di udara. Sampai saat ini pulau terbang tersebut telah diselidiki, kenapa pulau itu bisa melayang. Secara alami terlihat pulau tersebut memang terbang tanpa bantuan apa-apa. Tapi ada sebuah energi yang tak ada habisnya menyelimuti bagian bawah pulau terbang. Energi tersebutlah yang mereka selidiki, namun sampai saat ini tidak bisa dipecahkan. Bahkan penguasa alam semesta inti ke-6 sendiri sampai menyerah akan hal tersebut. Namun baru-baru ini penguasa dunia inti ke-6 telah mendapatkan beberapa rahasia kecil tentang energi tersebut. Saat para penguasa dunia inti mendengarnya, mereka semua ke sana memaksa penguasa dunia inti ke-6 untuk memberitahukan apa rahasia yang ia dapatkan. Tentu saja penguasa dunia inti ke-6 menolak dengan tegas. Hingga terjadilah sebuah konflik yang dimulai dari penguasa dunia ke-4, Dasin selalu datang ke dunia yang dikuasai Holian atau penguasa dunia ke-6. Dasin selalu datang bersama para pengikutnya mengacau, bahkan beberapa daratan yang dulunya damai, kini kacau akibat ulah Dasin. Tentu saja Holian yang mendengar itu tak tinggal diam, ia mendatangi Dasin untuk duel 1 lawan 1. Sebenarnya para penguasa dunia dilarang oleh penguasa semesta untuk bertarung, karena sejatinya para penguasa dunia ini adalah jenderal milik penguasa semesta. Jika salah satu dari mereka mati, penguasa semesta akan mengalami kerugian yang cukup besar. Sangat sulit mencari seorang jenderal yang setara dengan mereka, terlebih yang setia. Namun penguasa semesta inti ke-6 telah memberikan syarat, jika ada perjanjian duel dan kedua belah pihak setuju, maka itu diperbolehkan. Asalkan tidak boleh sampai saling membunuh. Saat Holian dan Dasin duel, kemenangan diraih oleh Holian dan secara mengejutkan juga, ia menang dalam waktu 5 hari saja. Tentu saja para penguasa dunia terkejut akan berita tersebut, karena sesuai nomor mereka masing-masing. Maka kekuatan mereka diurutkan dari nomor 1 hingga 10. Penguasa dunia inti ke-4 tentu jauh lebih kuat dari penguasa dunia inti ke-6 karena telah jelas urutannya. Tapi semua berubah akibat kemenangan Holian, urutan hanyalah angka. Sementara Dasin yang malu akibat kekalahan dan tidak boleh lagi mengacau di dunia milik Holian, tidak tinggal diam. Dasin kini bermain dari balik kegelapan. Tentu saja rencana Dasin ini tidak ia saja yang merencanakan, melainkan para penguasa dunia inti lainnya. Mereka bekerja sama untuk menghasut semua penguasa daratan, pemimpin kota, dan ketua klan yang ada di dunia inti ke-6. Saat ini Holian memasang wajah gelap, ia cukup cerdas mengetahui ini permainan para penguasa dunia inti. Apakah ini juga permainan penguasa semesta? Gumam Holian. Aku cukup yakin ini permainan mereka, jika tidak, maka tidak mungkin ia membiarkan mereka bergerak sesuka hati. Sambung Holian dengan wajah gelap. Tatapan mata Holian mengarah ke sebuah bola. Bola tersebut adalah bola pemantau, yang bisa melihat semua sesuatu di bawah kekuasaannya. Saat Holian melihat semua dunia kini sudah menjadi kacau, Holian tentu sangat marah, tapi ia tetap diam saja selama beberapa tahun ini. Mungkin sudah hampir 100 tahun ia diam saja. Hingga Holian tersenyum tipis. Akhirnya,
Orangnya telah datang, seperti yang dikatakan ramalan, gumam Holian. Holian sebenarnya bukan nama lengkapnya. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui identitas Holian yang sebenarnya. Kini pandangan mata Holian mengarah ke bola pemantau yang berwarna biru pekat. Di dalam bola tersebut ia melihat dua orang keluar dari perisai yang cukup besar. Tak berapa lama, dua orang kembali keluar dari sana. Tatapan mata Holian mengarah ke seseorang pemuda yang selalu memasang senyum licik, dengan rambut hitam legam bercampur terutai panjang. Itu membuat Holian tidak terlalu jelas melihat senyum licik pemuda itu diarahkan kepadanya. Sudah saatnya juga aku bergerak. Kini aku sudah tidak peduli dengan dunia ini akan hancur atau tidak, gumam Holian menghilang dari tempatnya. Hei, Duer, mengapa kau selalu memasang senyum menjengkelkan seperti itu? Apakah kau merencanakan yang tidak-tidak untuk kami? Tanya Chen Tian yang baru saja menyusul Duan Du dan Tulong. Chen Tian datang bersama Lang Zai karena mereka berdua mendesak Bai An untuk ikut bersama Duan Du dan Tulong. Duan Du yang mendengar pertanyaan kakaknya kini melirik ke arah kakaknya. Hehehe, bukan begitu kak. Tapi coba kau lihat sedikit celah di balik awan itu, perhatikan dengan jelas jika kita saat ini sedang diawasi, kekeh Duan Du. Mendengar jawaban Duan Du, seketika ketiganya menatap dengan teliti ke arah yang ditunjukkan oleh Duan Du. Ketiganya langsung terkejut saat mengetahui jika mereka memang benar saat ini sedang diawasi. Duer, apakah kau tahu siapa yang mengawasi kita? Tanya Lang Zai dengan nada serius. Duan Du tentu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi kakak Bai mungkin tahu, makanya saat datang ke kota air tawar, ia telah membuat perisai agar mereka yang mengawasi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di kota. Ini semakin menarik, terlebih lagi rencana Tuan Muda sangat umum bagi orang, tapi bagi mereka yang meremehkan pasti akan menyesal. Sambung Tulong setelah mendengar jawaban Duan Du. Chen Tian tentu bingung, karena saat itu ia sedang ditawan. Sementara Lang Zai mengangguk membenarkan bersama Duan Du. Setelah berbincang selama beberapa detik, Duan Du, Tulong, Chen Tian dan Lang Zai melanjutkan perjalanan mereka ke arah kota Serigala Air. Kota Serigala Air adalah kota yang jauh lebih kuat dari kota air tawar. Kekuatan pemimpin kota Serigala Air adalah Dewa Raja Semesta Bintang 1 Puncak, dan jika ia bertarung menggunakan kekuatan penuh, maka ia setara dengan orang yang memiliki kekuatan Dewa Raja Semesta Bintang 2 awal, bahkan menghampiri Bintang 2 menengah. Menurut info dari Bai An, pemimpin kota Serigala Air ini adalah hewan laut berjenis serigala. Ia juga menguasai hukum air beserta hukum air tingkat menengah. Tapi bukan ia yang harus diwaspadai, melainkan dua orang yang menjadi tangan kanan pemimpin kota Serigala Air. Kedua orang ini Bai An yakini menyembunyikan kekuatan mereka, terlebih mereka bukanlah orang pribumi dunia naga air, melainkan mata-mata dari dunia lain yang mengendalikan Langking. Pemimpin Serigala Air. Selama 1 jam Duan Du, Tulong, Chen Tian dan Lang Zai melakukan perjalanan hingga mereka melihat sebuah perisai transparan. Di dalam perisai transparan terlihat sebuah kota yang sangat besar. Tidak ada pemandangan indah yang keempatnya lihat dari luar perisai. Pusaran ini terlihat biasa, tapi bisa mendeteksi keberadaan orang yang melewatinya, ucap Duan Du yang mengamati dalam sekali pandang. Di sekeliling perisai ada sebuah pusaran gelombang yang mengelilingi kota Serigala Air. Duan Du yakin jika pusaran itu bukan tercipta dari alam, melainkan hasil buatan salah satu ras serigala air. Lalu bagaimana cara kita melewati pusaran itu? Tanya Tulong dengan bingung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bodoh, gumam ketiganya seketika. Tulong yang mendengar gumaman ketiganya hanya bisa tersenyum kecut. Saat ini Tulong tidak berani melawan. Karena ia seorang diri, terlebih ada Lang Zai orang yang Tulong hormati. Duan Du, Lang Zai dan Chen Tian langsung mengeluarkan sebuah token pemberian Bai An. Duan Du mengeluarkan 2 token, lalu melemparnya ke arah Tulong disertai senyum kecil. Dengan sigap Tulong menangkapnya sambil memasang wajah gelap.
Bagaimana tidak? Tulong yakin ini akal-akalan Duandu untuk menyuruh Bai An jangan memberitahukan Tulong tentang token teleportasi ini agar ia menjadi bahan olokan. Tatapan mata Tulong kini terlihat kesal ke arah Duandu. Terlihat dari tatapan tersebut, Tulong seolah berkata, "Awas, akan kubalas perbuatanmu ini." "Ayo masuk," ajak Duandu langsung mengalihkan perhatiannya ke arah kota serigala air. Ketiganya mengangguk serempak. Dengan cepat mereka semua mengalirkan energi mereka ke token yang mereka genggam erat. Blus. Seketika keempatnya langsung menghilang. Dunia jiwa. Bai An kini terlihat bersama Mu Xiaer, Jiaer dan Haner. Setelah kepergian Duandu, Bai An mengajak yang lainnya masuk ke dunia jiwanya untuk berlatih meningkatkan kekuatan mereka, terutama anggota klan Bing. Saat sedang berbincang-bincang dengan dua istri dan putranya, terdengar suara langkah kaki. Tep-tep, Ling Yanru, Ling Wenli, Hu Hongmeng dan Bing Lou kini muncul dari balik pintu aula kediaman Bai An. Apakah sudah waktunya? Tanya Bai An yang mengerti maksud kedatangan mereka. Keempatnya langsung mengangguk disertai wajah serius. Lalu di mana mereka? Tanya Bai An kini mulai tersenyum tipis. Sebentar lagi saudara Tui akan datang membawanya, jawab Bing Lou. Tep-tep. Tak menunggu lama terdengar lagi suara langkah kaki. Namun suara langkah kaki itu berhenti tepat di balik pintu. Masuklah, jangan terlalu formal, ucap Bai An yang memahami sifat Tui. Tui langsung masuk sambil membawa dua jiwa monster harimau. Mereka berdua tak lain adalah jiwa Wen Dongyun dan Lang Du atau dikenal Shen Bai. Terlihat jika kedua jiwa tersebut sudah tidak memiliki perjuangan hidup, tatapan kedua jiwa tersebut sangatlah sayu. Apakah kau ingin mendapatkan tubuh baru? Mendengar ucapan Bai An, Wen Dongyun dan Lang Du terdiam, walau mereka sangat menginginkannya. Tapi mereka yakin akan menjadi bahan siksaan lagi. Terlebih Lang Du tahu jika Bai An sangatlah pendendam jika keluarganya yang disakiti. Bai An yang melihat keduanya terdiam kini mulai bicara lagi. Aku tak ingin basa-basi atau banyak bicara lagi, kata Bai An. Langsung saja aku ingin menyuruh kalian berdua sebagai umpan. Jika kalian mati maka itu adalah kebanggaan bagi kalian, dan jiwa kalian yang ikut mati aku jaminkan akan direinkarnasi lagi. Bagaimana menurutmu? Daripada kalian akan terus aku siksa selama jutaan bahkan ratusan juta tahun di sini. Mendengar ucapan Bai An, Wen Dongyun dan Lang Du kini merasakan sedikit kebahagiaan. Apa yang Tuan Muda ucapkan ini benar? Tanya Lang Du dengan wajah berseri-seri. Lang Du dari dulu sangat menginginkan kematian, karena ia sudah tidak tahan disiksa. Jika yang Tuan Muda ucapkan benar, maka tidak perlu Anda reinkarnasi kami, cukup bagi kami jika bisa mati dengan tenang. Sambung Wen Dongyun. Jika orang-orang luar mendengar kedua jiwa ini mendambakan kematian, mungkin mereka akan muntah darah. Bagaimana tidak, orang-orang di luar sangat menginginkan hidup lebih lama bahkan abadi. Mereka juga bahkan melakukan segala cara agar bisa bertahan hidup. Tapi kedua jiwa ini terlihat ingin melakukan segala cara hanya untuk mati. Bai An yang mendengar itu kini tersenyum tipis. Mana mayatnya Tui? Pinta Bai An sambil melirik ke arah Tui. Tui langsung mengayunkan tangannya, seketika keluar dua mayat yang kurus kering. Mereka berdua adalah Huyan Di dan Wakil Master Sekte Es Abadi. Bai An tentu saja memanfaatkan kedua mayat tersebut, karena ia sudah memikirkan cara ini jauh sebelum mereka bertarung melawan Huyan Di. Masukilah kedua tubuh ini, pilihlah yang menurut kalian cocok, ucap Bai An kepada Wen Dongyun dan Lang Du. Tanpa basa-basi Wen Dongyun melesat ke arah tubuh Wakil Master Sekte Es Abadi. Sementara Lang Du melesat ke tubuh Jenderal Huyan Di. Blus. Saat memasuki tubuh kedua mayat tersebut, Ling Yanru langsung membuat formasi. Ling Wenli, Hu Hongmeng dan Bing Lou langsung mengalirkan energi mereka ke tubuh Bai An. Karena saat ini Bai An sedang membantu Wen Dongyun dan Lang Du agar berhasil bersatu dengan kedua mayat tersebut. Jika tidak dibantu dengan energi yang besar,
maka kedua jiwa itu akan hancur bersama kedua mayat tersebut. Dan jika itu terjadi, maka rencana Bai-an yang telah lama direncanakan akan sia-sia. Bom, bom. Ledakan teredam terdengar di dalam tubuh kedua mayat tersebut. Jiwa Wen Dongyun dan Lang Du merasakan sakit yang luar biasa. Tapi terlihat saat mereka membuka mata, sakit di jiwa mereka terasa tidak apa-apa jika dibandingkan dengan siksaan yang mereka berdua alami. Melihat kedua jiwa yang digabungkan di kedua mayat telah berhasil, Bai-an sedikit menyunggingkan senyum tipis. Tak menunggu lama, kedua mayat yang baru bangun layaknya seperti bayi. Bai-an kembali mengalirkan energinya, tak lupa pula Bai-an menandai jiwa dan memasang segel budak kepada keduanya. Setelah semuanya selesai, Bai-an kini telah berkumpul kembali bersama yang lainnya di aula kediamannya. Tuan muda, sapa Wen Dongyun dan Lang Du kini berlutut sambil menundukkan kepalanya. Mulai sekarang namamu adalah Cihuanmu, yang menjabat sebagai wakil Master Sekte Es Abadi, ucap Bai-an melirik ke arah Wen Dongyun. Wen Dongyun mengangguk patuh, ia terlihat sedikit bahagia kini bisa mendambakan kematian yang layak. Ia juga diam-diam berpikir untuk menebus kesalahan yang dulu kepada Bai-an. Wen Dongyun ingin melakukan semua perintah Bai-an sebelum kematiannya tiba. Ia ingin melakukan banyak kontribusi. Untukmu Lang Du, namamu adalah Hu Yandi, yang menjabat sebagai Jenderal Klan Hu. Ucap Bai-an sedikit menghela nafas, saat melihat Lang Du atau Sen Bai yang dulu telah melatihnya dengan tulus. Bai-an sebenarnya tidak tega, tapi jika ia terlalu baik, ia takut akan menjadi naif lantaran memaafkan perbuatan Lang Du. Mendengar itu, kini Lang Du mengangguk patuh dan dalam pikirannya melakukan hal yang sama dengan Wen Dongyun. Melihat jika keduanya telah mengangguk, Bai-an kini memasang wajah serius. Tanpa basa-basi ia langsung menyebutkan tugas keduanya. Mendengar tugas mereka masing-masing, keduanya mengangguk. Tapi terlihat mereka sedikit ragu. Aku lupa jika kekuatan kalian saat ini masih lemah, ucap Bai-an saat melihat keraguan Wen Dongyun dan Lang Du. Jika begitu, aku akan menyuruh leluhur Ling Yenru untuk melatih kalian lebih dulu di dunia jiwaku di bagian barat, agar kekuatan kalian bisa setara atau 1-2 tingkat di bawah pemilik tubuh yang asli, sambung Bai-an sambil melirik ke arah Ling Yenru. Ling Yenru tentu mengangguk dengan semangat, karena ia juga tidak sabar ingin melihat rencana Bai-an yang ia dengar tadi. Tanpa menunggu waktu lama, Ling Yenru langsung menarik Wen Dongyun dan Lang Du menuju barat, tempat yang Bai-an maksud. Wus, setelah ketiganya pergi, kini Bai-an melirik ke arah semuanya. Dari ucapanmu tadi, kau sepertinya mengenal penguasa dunia inti ke-6 ini ayah. Ucap Bai-han dengan nada menerawang. Mendengar itu, semua orang ikut mengangguk, termasuk Bing Lou dan Hu Hongmeng yang cukup penasaran. Karena dari ucapan Bai-an tadi, tugas kedua umpan tersebut adalah mendekati penguasa dunia inti ke-6 secara diam-diam, tapi mereka harus melepaskan sedikit aura mereka, agar dirasakan oleh pihak musuh. Setelah itu, kedua umpan tersebut kembali mencari sekutu mereka. Bai-an yakin jika sekutu mereka ini adalah penguasa semesta inti ke-6. Terlebih insting Bai-an mengatakan jika Master Sekte Es Abadi ada di sini juga. Kalian akan tahu pada waktunya, jawab Bai-an. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi saat melihat caranya menyeringai, aku cukup mengenal seringai tersebut, sambung Bai-an sambil melirik ke arah kedua istrinya yang kini menjadi pendengar yang patuh, tanpa mengganggu mereka yang berdiskusi. Bai-han juga kini melirik ke arah Bai-han yang kini tersenyum penuh makna. Melihat senyum penuh makna tersebut, Bai-an sedikit mengerutkan keningnya. Bai-an kini melirik ke arah kedua istrinya dengan tatapan curiga. Mu Xiaer dan Chu Jia langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah lain, dengan wajah sedikit memerah, karena merasa Bai-an menyadari jika merekalah yang mengajarkan Bai-han untuk memberikan isyarat kepada Bai-an. Bai-an seketika tersenyum kecil. Aku sampai lupa, sekian lama aku bersama Xiaer, aku bahkan belum menyentuhnya sama sekali, bahkan Xiaer,
setelah menikah aku juga belum menyentuhnya, gumam Bai-an. Bai-an sebenarnya ingin melakukan hal tersebut, tapi karena ia sibuk berkultivasi dan sibuk melawan musuh-musuh yang mendatanginya, ia sampai lupa untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Bai-an kini melanjutkan diskusinya bersama yang lain terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, setelah Hu Hongmeng, Bing Lou dan yang lainnya pergi, Bai-an kini melihat ke arah istri dan putranya dengan pandangan penuh kasih sayang. "Haner, kekuatanmu kini meningkat lagi," ucap Bai-an melalui telepati dengan nada sedikit terkejut. Ayah pun begitu, terlebih lagi ayah menyembunyikan kekuatan ayah yang sebenarnya dari yang lain," jawab Bai-han melalui telepati dengan senyum tipis. Bai-an mengangguk santai, ia tentu tidak terkejut saat putranya tahu kekuatannya yang sebenarnya. Karena hanya mereka berdua yang tahu fakta akan berkah yang Bai-han dapat dari pendiri klan Ling. Mungkin Ling Yanru dan Ling Wenli tahu berkah yang didapat Bai-han, tapi tidak semua yang mereka tahu dari ramalan itu. Kini Bai-an melihat ke arah kedua istrinya, Bai-an langsung berjalan lalu duduk di tengah-tengah mereka. Bai-an langsung mengusap rambut kedua istrinya dengan penuh kasih sayang. Sementara Mu Xiaer dan Chu Jia kini merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat, wajah mereka sedikit memerah. Mereka terlihat malu, apalagi ada putra mereka yang kini melihat kelakuan mereka. Sadar dirinya menjadi pengganggu, Bai-han langsung berkata, "Haner lupa ayah ibu, saat ini Haner ingin meningkatkan hukum api Haner ke hukum api tingkat tinggi." Terdengar suara melengking Bai-han membuat Bai-an sedikit tersenyum. Tanpa menunggu balasan dari ayah dan ibunya, Bai-han langsung pergi dari aula. Melihat kini hanya mereka bertiga saja, Mu Xiaer dan Chu Jia semakin canggung. Saat ini hanya kita bertiga saja, apa kita akan langsung bermain bertiga? Atau bergantian? Bisik Bai-an. Blus. Asap langsung meletus dari kepala kedua istri Bai-an. Hal tersebut membuat Bai-an tertawa lucu melihat kelakuan istrinya yang seperti anak kecil. Tanpa menunggu jawaban dari kedua istrinya, Bai-an langsung menghilang sambil bersama Mu Xiaer dan Chu Jia. Kini Bai-an muncul di kamar yang terlihat sederhana bersama Mu Xiaer dan Chu Jia. Aku akan menunggu di luar saja kakak Bai-an, bisik Chu Jia langsung keluar tanpa menunggu jawaban. Saat ini hanya tersisa Bai-an dan Mu Xiaer saja. Wajah Mu Xiaer semakin memerah saat melihat dirinya ditatap oleh Bai-an dengan pandangan sedikit mesum. Pasalnya Bai-an kini memandang ke arah dua bola besarnya. Kakak Bai-an, berhentilah memah. Bai-an langsung menjulurkan jarinya ke arah mulut Mu Xiaer agar ia berhenti bicara. "Jangan gugup sayang," bisik Bai-an sambil tersenyum penuh makna. Tubuh Mu Xiaer seketika bergetar hebat, ini pertama kalinya ia malu seperti ini. Dengan cepat Mu Xiaer membenamkan kepalanya di dada Bai-an yang bidang, untuk menutupi wajahnya yang kini malu. Bai-an yang melihat kelakuan istrinya ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia sadar jika ini pertama kalinya bagi Mu Xiaer seperti ini. Sementara Bai-an yang sudah cukup berpengalaman langsung membelai rambut Mu Xiaer. "Tenanglah, jangan gugup, aku akan melakukannya dengan lembut," bisik Bai-an. Mu Xiaer yang mendengar itu awalnya sedikit gugup, tapi saat merasakan tangan Bai-an yang mengusap rambutnya, entah mengapa ia menjadi tenang, sehingga ia mengangguk dengan sedikit malu-malu. Dengan cepat Bai-an mengangkat dagu Mu Xiaer. Kini pandangan Bai-an dan Mu Xiaer bertemu. Tatapan mata Mu Xiaer yang polos membuat Bai-an sedikit tidak dapat menahan diri, dengan cepat ia menjulurkan kepalanya. Bai-an langsung mencium aroma tubuh istrinya hingga Bai-an mencium leher istrinya. Sementara Mu Xiaer terdiam kaku saat merasakan ini, karena ini pertama kalinya bagi Mu Xiaer. Secara perlahan tapi pasti, akibat permainan Bai-an yang dengan sabar, kini Mu Xiaer telah terbiasa dengan gerakan suaminya. Karena terbawa suasana, Bai-an langsung menidurkan istrinya secara perlahan. Tanpa menunggu lama Bai-an kembali menggerakkan tangannya.
merasakan tangan suaminya bergerak liar. Mu Xiaer entah mengapa kini tidak gugup lagi, tangannya juga dengan cepat bergerak ke pedang tumpul milik suaminya yang sudah berdiri dari tadi. Seolah pedang Bai An siap menusuk mangsanya. Tak menunggu lama, kini Bai An dan Mu Xiaer bergerak saling membuka pakaian masing-masing. Sementara Chu Jia yang berada di luar, kini wajahnya sudah memerah layaknya lava, bahkan asap kini tak henti-hentinya terus keluar dari kepalanya. Apa kakak sengaja tidak memasang perisai agar aku mendengarnya? Gumam Chu Jia kini terlihat malu, tangannya kini tergerak ke bagian hutan belantara miliknya. Secara tidak sadar ia memegangi hutan belantara yang telah basah akibat hujan alami. Chu Jia terlihat berdiri di balik pintu, ia terdiam saat Mu Xiaer teriak, yang semakin lama semakin membesarkan suaranya. Tangan Chu Jia juga entah mengapa kini semakin aktif, akibat mendengar suara teriakan Mu Xiaer. Di dalam kamar kini Bai An terus secara perlahan bergerak untuk menembus perisai gua milik Mu Xiaer. Pelan-pelan kakak, suara Mu Xiaer sangat kecil karena saat ini ia merasakan perih, saat pedang tumpul Bai An mencoba masuk lebih dalam, untuk memecahkan dinding perisai alami. Bai An mengangguk disertai senyum tulus, secara perlahan Bai An kembali menarik pedang tumpul miliknya. Setelah merasakan Mu Xiaer tidak keperihan lagi dan sudah siap, Bai An kembali menusukkan pedang tumpulnya. Bai An secara sabar meladeni istrinya ini yang kini sedikit menjadi manja. 30 menit berlalu. Oh, mantap kakak. Teriakan Mu Xiaer terdengar keras saat dinding perisai alaminya kini telah ditembus oleh pedang tumpul milik Bai An hingga mengeluarkan darah. Bai An kembali lagi menarik senjatanya, saat melihat Mu Xiaer mengeluarkan air matanya menahan rasa perih. Bai An juga mengalirkan energinya agar Mu Xiaer tidak merasakan kesakitan lagi. Setelah menunggu 5 menit, kini Bai An melanjutkannya lagi. Perlahan tapi pasti, kini Mu Xiaer telah terbiasa, suara teriakan keenakan bahkan terdengar menggema di kamar Bai An. 3 jam telah berlalu. Saat ini Bai An melihat istrinya telah terbaring lelap disertai senyum bahagia. Bai An langsung membelai rambut istrinya lalu mengecup bibirnya. Istirahatlah Xiaer, bisik Bai An. Setelah berbisik, Bai An langsung membersihkan dirinya menggunakan elemen lalu mengenakan pakaian. Wos, Bai An tiba-tiba muncul di depan Chu Jia yang kini terkejut. Wajah Chu Jia kini memerah saat melihat suaminya yang muncul tiba-tiba. Tapi, karena tidak tahan ingin melakukan apa yang telah Bai An lakukan bersama Mu Xiaer. Dengan cepat Chu Jia memeluk Bai An. Kakak Bai An, Xiaer juga ingin, bisik Chu Jia. Bai An langsung membawa Chu Jia menghilang. Wos, Bai An muncul di kamar milik Chu Jia. Lalu hal yang sama terjadi, dengan apa yang Bai An lakukan pada Mu Xiaer. Tapi terlihat Chu Jia lebih galak, bahkan ia kini berada pada posisi atas. Enak kakak. Chu Jia terus-menerus mengerang saat merasakan sensasi yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Waktu berlalu dengan cepat. Kini Bai An, Mu Xiaer, Chu Jia dan Bai Han telah duduk di meja makan. Wajah Bai Han terlihat melihat wajah bahagia kedua ibunya. Melihat wajah polos dan penasaran putra mereka, Mu Xiaer langsung menjewer telinga Bai Han dengan lembut. Ini bukan urusan anak kecil, jadi jangan penasaran, ucap Mu Xiaer dengan lembut. Wajah Bai Han terlihat kecewa. Tapi ia paham dengan maksud ibunya, sehingga tidak memaksa dengan apa yang terjadi semalam. Lalu pandangan Bai Han mengarah ke ayahnya. Ayah, kapan kau akan melanjutkan rencanamu? Haner juga ingin keluar untuk mencoba meningkatkan pengalaman bertarung Haner, ucap Bai Han bertanya disertai mulutnya yang kini dipenuhi oleh makanan. Haner, sudah ibu beritahu jika jangan bicara saat makanan ada di dalam mulutmu, kata Mu Xiaer berdecak pinggang sambil menatap tajam ke arah Bai Han. Benar apa yang diucapkan Ibu Xia, habiskan dulu makanmu lalu bicara Haner, sambung Chu Jia sambil mengusap rambut putranya. Dengan memasang wajah polos, Bai Han mengangguk patuh.
Hal tersebut membuat Mu Xiaer dan Chu Jia kini tersenyum lembut dan tidak meneruskan untuk menceramahi putranya lagi. Bai An yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Bocah ini jauh lebih mengerikan dari bocah nakal itu, gumam Bai An dalam hatinya. Yang Bai An maksud bocah adalah putranya dan bocah nakal adalah adiknya Duan Du. Aku tak bisa membayangkan bagaimana jika ia sudah dewasa nanti. Semoga saja ia tidak terlalu parah dalam mengikuti sikap semua orang, sambung Duan Du dalam hati. Tentu Bai An sadar jika Bai Han selalu melihat karakter para pamannya dan mengikuti tingkah laku mereka. Dan yang Bai An takutkan adalah jika Bai Han seperti dirinya mempunyai banyak istri. Karena ia melihat wajah putranya yang kini sedikit lebih tampan dari dirinya. Kota Serigala Air. Bom, bom. Terdengar ledakan disertai dampak ledakan yang membuat beberapa bangunan ikut hancur. Kurang ajar, berani sekali kau menghancurkan kotaku, teriak pria paruh baya yang terlihat berumur sekitar 50 tahunan. Hehehe, siapa suruh anak buahmu menyerangku lebih dulu, kekeh Tulong menyeringai lebar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.